Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Lailatul awwalun min lailatir rajab wa lailatun min nisfi sya'ban wa lailatun min lailatil fitri wa idul adha. Amma ba'du, para jamaah Ratibul Haddad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kita dapat berkumpul, bermujalasah di suatu majelis yang insyaallah penuh dengan barokah, dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan kita setiap malam Selasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu mengalir dan tercurah limpahkan ke hariban sang baginda Rasul Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Maulana Muhammad ibn Abdillah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah Ratibul Haddad Majelis Hayyul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia, umur yang barokah, umur yang panjang, sehingga kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban, ada juga nisfu Sya'bannya besok malam. Jadi malam nisfu Sya'ban ini ada amalan yang sangat istimewa. Di antaranya keistimewaan malam nisfu Sya'ban ialah diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang oleh Allah Subhanahu wa taala doanya kita, kalau kita berdoa di malam tersebut, la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian pasti diterima oleh Allah. Yang pertama yaitu malam tanggal 1 di bulan Rajab. Yang kedua Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima malam hari raya Idul Adha. Nah, 5 malam ini adalah malam yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berdoa di malam 5 malam tersebut, diantaranya malam nisfu Sya'ban,
maka doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada amalan di malam nisfu Sya'ban yang diamalkan setelah sholat maghrib sampai isya, yaitu yang seperti biasa yang kita biasa baca, itu baca Yasin. Baca Yasin 3 kali dengan niat yang berbeda. Niat yang pertama, ketika kita baca Yasin, barangkali besok nisfu Sya'ban kita baca lagi ya. Kalau sekarang berarti sudah tadi. Yang pertama, biniyati tulil umri, niat panjang umur yang barokah, umur yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Yasin yang pertama, setelah itu baru kita doa. Yang kedua, Yasin yang kedua dengan niat bidaf'il bala, untuk menolak bala, minta kepada Allah dengan berkahnya Yasin yang kedua, bacaan Yasin yang kedua, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bala, musibah, bencana dan semacamnya. Setelah itu baru kita doa. Kemudian Yasin yang ketiga dengan niat istighna anin nas, minta kaya dari manusia. Kaya dari manusia dalam artian kita tidak mengharap kepada orang lain, tidak mengharap kepada manusia, hanya saja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kaya kepada Allah, kaya daripada manusia. Kemudian berdoa. Nah, kata ulama, faidah daripada Yasin tersebut, orang yang baca Yasin tersebut, maka orang tersebut akan Allah bahagiakan selama 1 tahun kemudian. Orang yang baca Yasin tersebut. Juga ada amalan di malam nisfu Sya'ban yang waktunya mulai setelah maghrib sampai subuh. Apa itu amalan tersebut? Yaitu amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebanyak 2375 kali. Ini amalan. Namun ada keistimewaan, ada rukhsah. Rukhsahnya bagaimana? Bacanya tidak harus duduk. Jadi sekalipun berdiri, sekalipun tiduran, lagi berbaring, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekalipun lagi tidur-tiduran, sekalipun lagi jalan, berdiri, jongkok dan semacamnya, yang penting jangan jongkok di WC ya. La ilaha illa anta, nanti dosa. Jadi bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai subuh waktunya. Jadi sebanyak 2375 kali. Jadi pakai tasbih ini kan ada 1000 nih tasbih. Jadi 2 kali putaran, tambah 300 tambah 75. Nah, orang yang mengamalkan hal tersebut, bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah termasuk keistimewaan daripada bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban ini termasuk pergantian buku amal, sebagaimana yang kita yakini bersama oleh orang guru-guru kita, ulama-ulama kita, meyakini bahwasanya malam nisfu Sya'ban merupakan malam pergantian buku amal. Karena amal kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala setiap 1 minggu 1 kali oleh Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu 1 tahun, setiap malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kata ulama diganti dengan buku amal yang baru. Apakah ada dasarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kata sahabat, lam ara, saya tidak pernah melihat jenengan Rasulullah, saya tidak pernah melihat sambian ya Rasulullah berpuasa selama 1 bulan penuh seperti halnya di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, saya tidak pernah sambian ya Rasulullah puasa penuh selama 1 bulan. Biasanya Rasulullah itu puasanya 13, 14, 15. Hari Senin, Kamis. Senin, Kamis, dan tanggal 13, 14, 15. Nah, beda dengan bulan Sya'ban. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini bulan ini yang dimaksud adalah bulan Sya'ban. Adalah bulan yang dimana bulan tersebut, bulan ini dilupakan oleh manusia. Bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini kadang kita lupa terhadap bulan Sya'ban ini. Apakah termasuk bulan mulia atau tidak? Kadang kita lupa. Kalau bulan Ramadan kita ingat terus. Bulan Sya'ban kata Rasulullah, bulan ini adalah bulan yang mana manusia pada lupa terhadap bulan ini. Apa kelanjutan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi. Bulan ini, padahal bulan ini adalah bulan di mana amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila rabbil alamin, diangkat diaturkan terhadap Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu, kata Rasulullah, fa uhibbu, maka saya ingin, kata Rasulullah, saya senang kalau amal saya itu diangkat, wa ana shaim, dan saya senang kalau amal saya itu diangkat dalam keadaan puasa. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap bulan Sya'ban itu diganti buku amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang kita ketahui bahwasanya ulama kita meyakinkan, guru-guru kita meyakinkan bahwasanya amal yang diangkat, amal yang diganti buku amalnya oleh Allah, yaitu tepatnya pada bulan tanggal 15 bulan Sya'ban. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Ratibul Haddad Majelis Hayya al-Falah, di bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 15 bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ini kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh. Untuk memperbanyak amalan-amalan baik, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih salawat. Kenapa? Karena salawat ini diturunkan oleh Allah, ayat salawat diturunkan tepatnya pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan salawat. Dan saya pernah baca kitab. Di dalam kitab diterangkan bahwasanya salawat adalah afdal min sairil ibadah. Salawat adalah ibadah yang lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa alasannya kok demikian? Kata ulama, idza aradta an ta'rifa anna as-salat afdalu min sairil ibadah fandur
ila qaulihi subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata ulama dikatakan dalam kitab, kalau kalian ingin tahu bahwasannya solawat itu adalah paling afdolnya ibadah, yuk kita pandang, yuk kita pikirkan, yuk kita lihat ayat Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada apa dengan ayat ini? Ternyata ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah yang bersolawat duluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lain dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain Allah cuma memerintah. Salat Allah cuma memerintah, Allah tidak salat. Puasa Allah memerintah, Allah tidak puasa. Lain dengan solawat. Kalau solawat Allah memulai duluan, kemudian merintah terhadap malaikat, wa amara malaikatahu summa amarul mu'min, kemudian para orang-orang mukmin yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi jangan sampai salah arti. Nanti cukup baca solawat tidak solat. Itu nubakun di malaikat. Maka di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak solawat, karena di bulan Sya'ban dikatakan oleh ulama bahwasanya bulan Sya'ban adalah syahrun, adalah bulan menyiram, memupuk amal kita. Dan bulan Sya'ban termasuk bulan waktunya memupuk ibadah kita. Maka jelas semua ibadah harus dipupuk dengan selawat. Maka kita juga memupuk di bulan Sya'ban. Karena kalau tidak dipupuk dengan selawat, maka ibadah kita ditolak oleh Allah. Maka saya kemarin pernah menjelaskan tentang sumpah Allah dalam hadis qudsi. Wa izzati wa jalali lau atuni min kulli tariqin, kata Allah, wastaftahu min kulli babin lama fatahtu lakum hatta yadkhulu khalfak. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya ada orang datang kepadaku membawa sekian ibadah, berdoa datang kepadaku, min kulli tariqin, datang dari setiap jalan, wastaftahu min kulli babin, dan masuk kepadaku dari setiap pintu. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, lama fatahtu lahum, maka saya tidak akan bukakan pintu untuk orang tersebut hatta yadkhulu khalfak, sehingga orang tersebut masuk kepadaku, ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya bagaimana? Kalau kita beribadah kepada Allah, semua harus melalui Nabi Muhammad. Solat kalau tidak melalui Nabi Muhammad, maka tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana solat baginda Nabi Muhammad yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah nih, sekalipun di Sya'ban, kalau tidak bawa Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah. Maka harus membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua harus membawa Nabi Muhammad hatta yadkhulu khalfak, sehingga masuk kepada Allah ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibadah kita harus dipupuk dengan salawat. Ibadah kita harus dipupuk dengan salawat. Kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepada baginda Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya. Barang siapa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat sebanyak 10. Barang siapa, dan Allah akan mengampuni dosa orang tersebut sebanyak 10 dosa. Satu kali salawat.
Karena diterangkan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat. Cuman beda, solawatnya Allah dan malaikat dengan solawatnya kita beda. Kalau Allah itu solawatnya berupa rahmat, malaikat istighfar. Kita orang mukmin doa wa tadarru. Jadi doa solawatnya kita itu berupa doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan rahmat Engkau sholli ala Muhammad, salawat dan salam mudah-mudahan selalu terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawatnya Allah itu berupa doa rahmat, salawatnya malaikat istighfar. Maka Nabi Muhammad adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, maka orang tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah. Karena apa? Nabi Muhammad adalah rahmat dan selalu ditambah rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting, marilah kita memperbanyak solawat khususnya di bulan Sya'ban, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak kita akan bersama-sama orang yang kita cintai. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat khususnya pada al-fakir dan semua jamaah Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dapat diakui sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai santri dan golongannya daripada Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.